Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Ilyasa adalah salah seorang nabi dan rasul yang wajib kita imani sebagai seorang muslim, seperti tersebut di dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka beliaulah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas alaihi salam, dan keduanya senantiasa melakukan dakwah kepada kaumnya untuk menyebarkan agama Allah dan hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dakwah dari Nabi Ilyasa diketahui sangat inspiratif dan menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani saat memimpin kaum Bani Israel. Nabi Ilyasa sendiri adalah anak kandung dari Asbat, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihi salam, sehingga kisah keduanya sangat berkaitan erat. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas diketahui pernah melarikan diri dari kejaran kaumnya yang durhaka. Para kaumnya tersebut tidak patuh kepada Nabi Ilyas, sehingga mereka diberi azab berupa kemarau panjang. Karena hal itulah mereka marah dan mengejar Nabi Ilyas, ingin membunuhnya. Salah satu tempat yang menjadi tempat persembunyian Nabi Ilyas waktu itu ialah rumah Ilyasa. Dari situlah Nabi Ilyas dan Ilyasa dipertemukan. Saat itu Ilyasa masih sangat kecil dan sedang menderita penyakit yang begitu serius. Nabi Ilyas yang melihat kondisi dari Ilyasa saat itu akhirnya memohon kepada Allah agar penyakit Ilyasa disembuhkan. Doanya pun dikabulkan. Setelah itu hubungan keduanya pun menjadi sangat dekat, dan bahkan Ilyasa selalu diajak oleh Nabi Ilyas untuk ikut berdakwah. Dan setelah Nabi Ilyas wafat, maka Nabi Ilyasa lah yang meneruskan dakwanya kepada kaum Bani Israel. Diketahui setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel yang tadinya sudah mulai berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala malah kembali menyembah berhala dan durhaka serta menyekutukan Allah. Maka dari itu Nabi Ilyasa alaihi salam meneruskan perjuangan dakwah dari Nabi Ilyas, karena dirinya sadar bahwa manusia begitu mudah lalai dan memilih kembali jalan yang sesat. Berdasarkan hal tersebut, Nabi Ilyasa pun terus berusaha untuk mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada berbagai rintangan yang ia lalui, namun dirinya terus menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah saja. Tak lupa juga selalu diingatkan oleh Nabi Ilyasa kepada kaumnya tentang adanya hari akhir bagi manusia dan juga adanya surga dan neraka. Setelah beberapa lama menjalankan dakwanya, Nabi Ilyasa pun menjadi raja. Beliau merupakan seorang raja dan pemimpin yang dikenal bijaksana. Tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera berhasil diciptakan oleh Nabi Ilyasa selama dirinya memerintah. Dalam kisahnya, Nabi Ilyasa disebutkan tidak memiliki satupun keturunan, sehingga kerajaannya diwariskan kepada orang yang mampu memenuhi syarat. Nabi Ilyasa mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada orang-orang yang mampu menjalani syarat, seperti berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Di dalam kisah Nabi Ilyasa ini mengandung nilai yang patut diteladani, yakni hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu bersikap untuk pantang menyerah dan selalu berusaha. Selama Nabi Ilyasa melakukan dakwah, kaum Bani Israel yang menyakitinya selalu dimaafkan. Selama sisa hidupnya, dakwah untuk umat Nabi Ilyas juga menjadi misinya untuk diteruskan dan selalu beriman serta berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun beberapa mukjizat Nabi Ilyasa adalah: 1. Memurnikan sumber air. Pada suatu hari, di sebuah tempat pemukiman, para penduduk mengeluh kepada Nabi Ilyasa bahwa sumber air yang mereka miliki sedang buruk dan menyebabkan perempuan hamil menjadi keguguran. Nabi Ilyasa lantas memurnikan sumber air tersebut dengan melemparkan garam. 2. Mendoakan seorang perempuan menjadi hamil. Suatu hari, Nabi Ilyasa pergi ke sebuah kota yang bernama Sunem. Seorang perempuan kaya di Sunem menjamu Nabi Ilyasa di kediamannya. Nabi Ilyasa pun beberapa kali mengunjungi perempuan tersebut. Untuk menghormati utusan Allah, sang perempuan beserta suaminya membuatkan kamar khusus untuk menginap Nabi Ilyasa bila sedang berkunjung ke Sunem. Kala itu, pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan, sehingga Nabi Ilyasa pun mendoakan mereka. Benar saja, di tahun berikutnya, sang perempuan itu melahirkan seorang putra. 3. Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Setelah putra sang perempuan di kota Sunem itu lahir, tak disangka ia mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Dengan izin Allah, Nabi Ilyasa pun berhasil menghidupkannya kembali, sehingga hal itu termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ilyasa. 4. Menyembuhkan penyakit kusta. Pada suatu hari, seorang panglima kerajaan Aram di Syria yang bernama Naaman meminta kesembuhan pada Nabi Ilyasa dari penyakit kusta yang dideritanya. Nabi Ilyasa kemudian memintanya untuk mandi di sungai Yordan 7 kali.
Naaman pun sembuh dan bermaksud untuk memberikan hadiah kepada Nabi Ilyasa, namun Nabi Ilyasa menolak. Melihat kemuliaan Nabi Ilyasa, Naaman akhirnya menyatakan menjadi pengikut Nabi Ilyasa dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mukjizat Nabi Ilyasa memberkati makanan hingga menjadi melimpah. Nabi Ilyasa juga disebut bisa memberkati makanan hingga jumlahnya menjadi berlimpah untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Diceritakan ada seorang janda yang terlilit hutang dan anak-anaknya akan dijadikan budak sebagai penggantinya. Perempuan tersebut hanya memiliki minyak zaitun dalam botol kecil. Nabi Ilyasa kemudian memerintahkan sang janda untuk pergi meminjam botol-botol kosong. Tujuannya agar botol-botol itu dapat diisi minyak zaitun dari botol kecil milik sang janda. Keajaiban terlihat ketika minyak zaitun dari botol kecil itu rupanya bisa mengisi botol-botol lain hingga penuh. Sang janda pun lantas menjual minyak zaitun tersebut sehingga mampu membayar hutangnya. Nabi Ilyasa juga pernah memerintahkan seorang pelayan membagikan roti sebanyak 20 potong kepada 100 orang. Ajaibnya, roti tersebut masih bersisa. Yang keenam, mengetahui peristiwa yang akan datang. Mukjizat Nabi Ilyasa yang lain disebutkan bahwa beliau dapat mengetahui sebagian kejadian yang akan datang atau mengetahui beberapa rahasia semesta. Ketika kerajaan Samana berperang melawan kerajaan Aram, Nabi Ilyasa memberitahukan berbagai strategi pihak Aram kepada Yoram, raja Samaria saat itu. Pihak Aram kemudian mengutus sekelompok prajurit untuk menangkap Nabi Ilyasa, tapi mereka semua menjadi buta. Nabi Ilyasa lantas menuntun mereka ke ibu kota Samaria. Yoram awalnya hendak membunuh mereka, tetapi akhirnya dia menjamu dan kemudian memulangkan mereka karena nasihat Nabi Ilyasa. Itulah beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ilyasa alaihissalam. Adapun beberapa keistimewaan dan hikmah dari kisah Nabi Ilyasa, yaitu beliau adalah sosok pemimpin yang mengayomi umatnya, pemimpin yang dihormati oleh umatnya. Beliau memiliki mukjizat yang digunakan untuk kebaikan umat. Kaum yang durhaka akan menerima pelajaran. Itulah kisah dari Nabi Ilyasa dan perjalanan dakwanya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diambil teladannya.